Bab 1641, Kemenangan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kenapa kamu tidak memanggil orang tua itu? Kelakuan yang tidak patuh itu cukup tabu. Jika kamu memanggilnya, itu tidak adil. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kaisar hantu adalah binatang surgawi, Megatron adalah senjatanya, jadi masa lalu dikatakan. Namun, pohon tua itu juga dianggap sebagai orang iblis. Jika dipanggil, bukankah itu lebih dari satu orang? Melihat Yesuan dengan seenaknya, saya pikir kesuraman yang terakhir yang hanya diperolehnya tidak dikeluarkan, dan hati saya lega. Faktanya, Yesuan sendiri tidak yakin. Jika pohon itu tua dan neter keluar, dia akan menerima kekalahan begitu saja. Oke, kalau begitu, ayo. Dia berteriak bebas dan langsung berubah menjadi naga cahaya suci platinum. Platinum Sengguanglong sebenarnya adalah keluarga Tianlong, tetapi lebih mulia daripada salah satu keluarga Tianlong. Setelah berubah menjadi orang yang keras kepala, kekuatan tempurnya telah meroket banyak, tetapi sayangnya, ini adalah di mata Yesuan, yang merupakan target untuk pelepasan hidup. Jangan lupa, Yesuan telah memenangkan gelar pembunuh naga dan menggandakan kerusakan pada naga. Selain itu, ada juga keterampilan penangkal kirin, yang menggandakan kerusakan. Dengan kata lain, kenakalan Yesuan setelah berubah menjadi tubuh 3 kali lebih berbahaya. Ditambah dengan avatar mayat hidup, oktav jiwa, penggandaan jiwa, kekuatan serangan supremasi, kekuatan berdarah unikon surgawi dan darah mayat hidup, jadi itu belum dimulai, dan itu ditakdirkan untuk menjadi keras kepala. Gagal, orang-orang di sekitarnya melihat Yesuan dan cara arogansinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pertempuran ini akan sangat intens dalam perkiraan mereka, tentu saja hanya perkiraan mereka. Ayo, sekali lagi, orang yang bandel itu meraung lagi, dan kemudian langsung berubah menjadi cahaya putih dan menyapu melewati Yesuan. Bunuh. Pada saat yang sama, Yesuan langsung memberi perintah kepada Kaisar Hantu dan Megatron, dan keduanya menyambut mereka satu persatu. Pedang api virtual, Yesuan juga mulai menembak, satu demi satu serangan ke arah yang bandel. Haha, serangan ini bisa melukaiku. Dia tertawa beberapa kali. Meskipun serangan Yesuan kuat, sisik naga platinum Sengguanglong tidak menyenangkan. Namun, momentum serangan gelombang pedang tanpa api virtual dan kerusakan yang jatuh pada tubuh naga tidak sama. Yang bandel itu merentangkan cakar naga, dan bersiap untuk langsung mengalahkan beberapa gelombang pedang tanpa api ini, dan pada saat yang sama, tubuhnya berbalik dan ingin langsung membunuh Megatron. Jauh sebelumnya, dia juga tahu kebangkitan tak terbatas dari Kaisar Hantu dan Megatron, jadi dia tidak kejam. Hanya saja, dia salah. Hei, 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 suara teredam menyebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dia menemukan bahwa cakar naganya benar-benar terluka oleh gelombang pedang imajiner Yesuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Haha. Gelombang pedang tanpa api melukai naga, tetapi itu 3 kali lipat dari waktu normal. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan terus menyerang. Dia bersedia makan sedikit, dan lukanya dalam dan terlihat, dan darah mengalir. Dalam kasus reinkarnasi, yang terluka masih dapat menggunakan gas suci untuk mengobati lukanya, tetapi setelah memasuki keabadian, setelah memiliki tubuh keabadian, lukanya lebih sulit disembuhkan, seperti halnya Tong Tianjing. Namun, sebagai kemauan keras platinum Sengguanglong, lukanya pulih dalam sekejap. Aku tidak percaya kamu dapat pulih tanpa batas waktu. Cahaya Yesuan menyala dan dengan cepat meledak. Pada saat yang sama, gelombang pedang tanpa api diterapkan tanpa henti. Anak nakal, jangan mengerti, lihat aku meledakkan kedua ginjalmu. Kemarahan yang arogan, ekor langsung dipompa, langsung ke Megatron untuk meledak, dan sisik platinum tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih. Dalam sekejap, hantu kaisar dimurnikan menjadi abu terbang. Hei, Megatron mati. Hei, Megatron dibangkitkan. Hei, hantu itu mati. Hei, hantu itu dibangkitkan. Dalam sekejap mata, Megatron dan kaisar hantu muncul kembali dan kemudian terbunuh. Oh, kamu terlalu palsu, kamu dapat membangkitkan tanpa batas. Dia tidak bisa menahan amarah. Kamu tidak dapat menyembuhkan tanpa batas. Yesuan tertawa. Itu juga benar. Dengan seranganmu saat ini, tidak cukup untuk membunuhku. Setelah menjadi keras kepala, dia tiba-tiba berakselerasi ke Yesuan. Jika itu masalahnya,
maka jadilah kenyataan. Yesuan dan mata besar lainnya, langsung ditandai dengan perintah pembunuhan mati, sehingga serangannya telah menambah kerusakan pada yang bandel. Karena darah para dewa dan darah para dewa pedang telah menyatu dengan darah orang bijak, kerusakan dan pencapaian dari pengejaran kematian ini telah meningkat menjadi 30%. Selain itu, kekuatan serangan pertama dari mata pembunuh juga telah meningkat menjadi 50%. Pukulan ini diperkirakan cukup untuk menghancurkan keseimbangan kerusakan dan pemulihan yang berubah-ubah. Panggil, ketika dia secara sewenang-wenang berubah menjadi cahaya putih, Megatron dan Kaisar Hantu tidak dapat mengimbangi, tetapi ketika cakar naganya hendak menangkap Yesuan, sosok Yesuan tiba-tiba melintas dan datang ke yang bandel. Mata pembunuh, hehe, hei, gelombang pedang virtual tanpa api, langsung di punggung naga Platinum Seng Guanglong. Kali ini kekuatannya meningkat pesat, hampir kehilangan separuh tubuh Platinum Seng Guanglong. Setelah terluka oleh perasaan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian berkata, "Bu, jangan berkelahi. Jangan berkelahi, secepat itu." Yesuan agak aneh, ini belum 2 detik, kesengajaan ini, dan kartunya belum habis. Kekuatan tempur anakmu sudah setingkat aroma. Aku bukan lawanmu. Tuan Suci telah membuatku menahan diri. Kesengajaan mengguncang keran, dan setelah menyembuhkan luka, ia langsung berubah menjadi bentuk manusia. Murid lama Fang Caitian, Lin Zanhao dan hari pertama Penglai Yao Zhu Yao Tian bekerja sama, dan tidak dapat menghabiskan 3 detik di bawah tangan yang berubah-ubah. Sekarang, ia berkemauan keras untuk ontologi, tetapi tidak dapat 3 detik di bawah tangan Yesuan. Yesuan, apakah itu terlalu mempesona? Baiklah, apakah ada orang lain yang keluar dan mencoba? Yesuan tiba-tiba berbalik untuk melihat orang lain. Dengan kekuatannya, cukup untuk seorang diri dan sekelompok orang di jalan, siapa yang berani menantangnya? Karena tidak, maka perintah suci ini untukku. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum, lalu memanggilnya ke yang dipanggil. Sebelumnya, dia sudah menggunakan lencana platinum dan kalajengking peri kaca untuk lulus. Perintah suci ini, dia harus memberikannya ke tempat pertama, dan setelah malapetaka berlalu, dia memberikannya kepada peri kaca. Tidak ada pendapat tentang peri kaca, dan hal yang sama berlaku untuk peri tua, jadi aku akan mengikuti rencana Yesuan. Hasil kejatuhannya sudah diketahui, jadi setelah muncul, dia langsung mengambil segel yang dipelajari dari burung naga dan bibi, lalu memukulnya di platform batu. Hei, Sitai tiba-tiba meledak. Semua orang sangat terkejut. Melihat cara jatuhnya, apakah benar perintah suci ada di platform batu itu? Bahkan Yesuan tidak menduganya, karena sebelumnya dia telah menyapu mata wawasan, tetapi tidak menemukan apapun. Segera, token putih terpantul di mata semua orang. Benar saja, Ordo Suci ada di platform batu. Sebelum menghalangi mata Yesuan, itu seharusnya merupakan serangkaian metode tertentu, jadi Yesuan tidak menemukannya. Benar saja, itu adalah Ordo Suci. Aku tidak menyangka itu ada di sini. Aku menyerang Sitai sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Itu tidak dapat dihancurkan. Jika kamu menebaknya, susunan naga dan burung tidak akan hancur oleh kekuatanmu. Semua orang menggelengkan kepala. Pada saat ini, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan meletakkan perintah suci ini di tangannya. Selama komandan suci ini memurnikan, dia akan menjadi penguasa Tanah Suci Penglai. Selama dia berada di Tanah Suci Penglai, kekuatannya akan meningkat pesat, dan bahkan jika dia menerobos peri yang tersebar, dia masih bisa berada di Tanah Suci Penglai. Mulailah, hei, tuan rumah memperoleh perintah suci Tanah Suci Penglai, apakah itu langsung disempurnakan? Perintah sistem berbunyi. Saat ini, Yesuan langsung dalam pikirannya dan menjawab, ya. Meskipun perintah suci akan memberikan yang jatuh dan peri kaca, tetapi itu dapat ditransfer pada saat itu, dan sekarang menyempurnakannya, karena saat itu, dia punya rencana. Oh, Tuan Suci telah berhasil memurnikan, dan tuan rumah telah menjadi tuan Tanah Suci Penglai. Perintah sistem, meskipun Yesuan tidak merasakan perubahan kekuatan, tetapi tembakannya, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu pada saat ini. Hei, tiba-tiba, ruang di sebelah Yesuan tiba-tiba terbelah, dan kemudian telapak tangan keluar darinya, siap untuk mengambil Tuan Suci. Adegan ini, tiba-tiba, mengejutkan semua orang dan mengejutkan, bahkan Yesuan tidak berpikir. Siapa itu?
dapatkah Anda menggunakan cara untuk menerobos rahasia yang dibuat oleh burung naga ini? Anda harus tahu bahwa setelah orang-orang ini masuk, mereka kehilangan kemampuan untuk menembus udara. Ye Xuan, yang memiliki mata ruang angkasa, tidak dapat menggunakannya. Tidak hanya itu, bahkan mata kekosongan pun dapat dilihat sekilas. Namun sekarang, bahkan jika seseorang dapat menerobos, bagaimana situasinya? Aku ingin meraih perintah suciku, tidak mungkin. Mata Ye Xuan melebar, memegang komandan suci di satu tangan, dan memegang tangan lainnya di satu tangan, lalu menyeretnya. Kemudian, seorang pemuda tercermin di wajah semua orang. Wajah orang ini sangat aneh bagi semua orang, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Hei, ruang lain retak terbuka, kali ini, retakan ruang langsung meluas ke kepala Ye Xuan, tampaknya siap untuk membunuh Ye Xuan. Namun, Ye Xuan telah mengolah harta karun kaca ke tahap ke-6, dan dia juga memiliki mata ruang. Yang terpenting adalah dia telah memurnikan Dewa Suci. Ketika retakan ruang meluas ke kulitnya, tiba-tiba pulih. Apa? Pemuda itu terkejut. Dia pikir dia bisa berhasil kali ini. Dia tidak menyangka akan gagal. Tanpa menunggunya bereaksi, pohon tua itu langsung mencabut rantai 9 api guntur. Rantai guntur Kowloon, kunci. Dalam sekejap, pemuda ini terperangkap oleh rantai guntur Kowloon, dan kekuatan petir yang kuat secara langsung mencegahnya dari kelumpuhan. Siapa kamu? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Pemuda ini memiliki sarana untuk memecah celah di sini. Setidaknya kekuatan Kaisar Kematian dan Pangeran Neter sangat setara, dan bahkan lebih kuat. Anda harus tahu bahwa peri kaca tidak memberitahunya bahwa ada master seperti itu. Bagaimanapun, para penguasa negeri jahat berada di bawah pengawasan ketat para peri dan peri. Mata ruang, dia adalah ruang waktu dan ruang. Susceptible tiba-tiba memikirkan sesuatu, buru-buru berteriak. Waktu dan ruang berlalu, apa ini? Ye Xuan mengernyit. Namun, dia tidak peduli siapa pihak lain itu, dan langsung memukulnya. Memegang Ordo Suci, dan telah menyempurnakan Ye Xuan dari Ordo Suci, kekuatan serangannya tiba-tiba meroket. Hei, pukulan ini sangat cepat, dan bahkan ketidakpatuhan belum merespons. Ketika pikiran semua orang kembali, leher pemuda itu sudah meledak terbuka dan tubuhnya terpisah. Alasan mengapa Ye Xuan tidak menargetkan kepalanya adalah karena dia merasakan atmosfer yang familiar, yaitu mata ruang. Tidak menunggu pihak lain bereaksi, Ye Xuan dengan cepat menembak dan melepaskan kedua mata pemuda itu. Awalnya, dia mengira dua mata lainnya adalah mata ruang yang dia dapatkan dari binatang Tongtian, tetapi ketika dia mengambilnya dan menelannya, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Satu mata pemuda ini adalah mata ruang, dan yang lainnya sebenarnya adalah mata waktu. Hei, tuan rumah telah menelan mata ruang. Hei, tuan rumah telah menelan mata waktu. Hei, ruang penanaman telah berubah. Tuan rumah dapat mengubah waktu dan laju aliran ruang penanaman, dan laju aliran naik turun berfluktuasi 10 kali. Oh, mata waktu telah ditranskripsikan ke dalam katalog kelopak mata. Saat ini ada 3 jenis, mata Vientin, mata kematian, mata ruang angkasa, mata waktu. Hei, sistem memberi penghargaan kepada selebritas tuan rumah yang maju. Serangkaian perintah sistem membuat Ye Xuan berjongkok. Katalog kelopak mata dapat dimengerti, tetapi berapa laju aliran waktu ruang tanam? Saat ini, dia telah melihat ruang tanam dan menemukan bahwa laju aliran di ruang tanam dapat ditingkatkan 10 kali lipat atau 10 kali lebih lambat. Jika 10 kali lebih cepat, maka pertumbuhan harta karun surgawi itu akan 10 kali lebih cepat. Jika 10 kali lebih lambat, maka 10 hari di ruang tanam setara dengan hari di luar. Palung, Ye Xuan terkejut. 10 kali lebih lambat, itu 1/10 dari yang sebelumnya. Itu hanya berada di ruang tanam selama 10 tahun, dan dunia luar hanya dalam setahun terakhir. Ini lebih baik bagi orang kebanyakan daripada harta alam apapun. Yang terpenting adalah bahwa laju aliran ruang tanam setelah perubahan akan berubah dengan tingkat ruang tanam. Sekarang ruang tanam ada 6 tingkat. Jika ditingkatkan ke tingkat 7, mungkin 100 kali lipat. Di masa depan, mungkin akan ditingkatkan menjadi 1000 kali dan 10.000 kali. Di ruang tanam selama ribuan tahun, dunia luar hanya setahun, ribuan kali berbeda, bahkan jika itu adalah orang bodoh, itu bisa menjadi seorang jenius. Namun, laju aliran waktu ini hanya efektif untuk kultivasi dan sejenisnya. Jika seseorang hamil,
akan membutuhkan waktu 100 bulan untuk tumbuh di ruang tanam jika hamil selama 10 bulan. Hahaha, terima kasih telah memberiku kesejahteraan. Yesuan tertawa dan melihat waktu dan ruang ini berlalu. Pelintas waktu dan ruang ini dapat dianggap sebagai perhitungan yang baik. Dia menunggu Yesuan untuk mendapatkan ordo suci sambil menembak. Tanpa diduga, Yesuan mampu menyempurnakan ordo suci dalam sekejap, dan dia terkejut. Tidak hanya rencananya tidak berhasil, tetapi jatuh ke tangan Yesuan, dan kegagalannya sangat menyeluruh. Benar, bagaimana waktu dan ruang ini melewati orang? Yesuan bertanya, dia seharusnya adalah putra dari pulau ruang dan waktu. Tidak ada tebing. Pulau ruang dan waktu juga merupakan tempat suci, tetapi jauh lebih kecil dari tempat suci Penglai. Namun, pemilik pulau waktu ini sangat beruntung dan mendapatkan sepasang mata waktu. Dia menetapkan hukum di pulau ruang dan waktu, sehingga laju aliran pulau ruang dan waktu menjadi 2 kali lipat. Waktu di pulau itu berbeda dari waktu tanah suci Penglai. Setelah 1 tahun berkultivasi, itu berarti kita telah berlatih di tanah suci Penglai selama 2 tahun. Oh, hanya 2 kali lipat. Mendengar ini, alis Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya, dan matanya menunjukkan warna mengejek. Anda tahu, ruang tanamnya dapat diubah menjadi 10 kali laju aliran, yang jauh lebih kuat daripada pemilik pulau ruang waktu. Pada saat ini, tidak ada tebing yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak beberapa kali dengan suara yang tidak dapat dipahami semua orang. Saat ini, tidak ada tebing yang terlahir untuk menjadi bodoh. Sekarang kamu hanya memiliki 1 kepala yang tersisa, dan bahkan matamu telah digali. Itu benar-benar kejam. Si bandel tersenyum terbuka dan berkata, aku tidak menyangka bahwa tempat suci yang jahat benar-benar dapat menyentuh pulau waktu dan ruang. Jika kamu bereaksi lambat, maka Tuan Suci akan diambil. Bagaimana kekuatan pulau kosong saat itu? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pada saat itu, pemilik pulau kosong adalah yang kedua dirampok dari yang abadi. Sebelum itu, aku telah menyinggung hidupku, dan aku telah menyusut di pulau waktu dan ruang. Aku tidak berani keluar. Ketika dia mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tebing tanpa berkata sejenak. Jika kamu membunuh secara langsung tanpa tebing, dia pasti akan membangkitkan jiwa dengan jiwa di pulau waktu dan ruang. Lebih baik berikan dia padaku. Aku akan menghidupkannya kembali. Penjara itu di penjara. Jika kau ingin memenangkan perintah suciku, kau harus membayar harganya. Yesuan mendengus dan langsung melemparkan kepala tanpa tebing ke yang bandel, dan kemudian dia melepaskan belenggu di tubuh tanpa tebing. Semua orang melihatnya satu per satu. Kekuatan Yesuan berada di luar pemahamannya. Aku tidak menyangka akan mengerikan memiliki tebing tanpa menyakitinya. Karena warisan iblis dan perintah suci telah diperoleh, ayo pergi. Setelah Yesuan selesai, dia ragu-ragu. Pada saat ini, tidak ada tebing yang telah mengolah mata ruang. Meskipun hanya ada setengahnya, itu sudah cukup untuk menerobos ruang ini, apalagi Yesuan telah memperoleh perintah suci. Karena jatuhnya perintah Tuhan telah ditemukan, ekspor secara alami memberitahu Yesuan, namun, Yesuan tidak siap untuk mendobrak kekosongan itu. Sekelompok dari mereka mengikuti jalan di belakang Yesuan. Setelah Yesuan memimpin jalan, mereka akhirnya menemukan pintu masuk ke tempat rahasia itu. Pada saat ini, peri berkaca, makhluk surgawi, dan para penguasa suci dari tempat-tempat suci yang jahat semuanya berada di luar topeng. Pohon itu sudah tua, siap, kata Yesuan dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah menyempurnakan perintah Tuhan yang kudus. Dengan peningkatan itu, dia memperkirakan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi ancaman bagi para penguasa ini. Dan beberapa kejahatan ini tersebar, dan tentu saja tidak tahu bahwa dia telah menyempurnakan perintah suci. Ini berarti bahwa Yesuan dapat menyerang mereka, dan mereka hanya dapat bertahan, tetapi mereka tidak dapat melawan. Ada 2 abadi yang tersebar di tanah suci yang berdarah, tanah suci, dan tempat suci roh-roh jahat. Tempat-tempat suci kematian dan tempat-tempat suci Roh Kudus berkumpul dengan 2 abadi yang tersebar. Tujuan Yesuan kali ini adalah untuk membunuh 7 aroma ini. Pada saat ini, peri surgawi dan peri kaca juga telah melihat Yesuan. Melalui suara itu, mereka juga tahu bahwa tidak ada tebing. Tidak hanya itu, tanah suci juga dikenal, karena tidak ada tebing yang diundang oleh mereka. Yah, itu tampaknya, 2 abadi yang tersebar di tanah suci kematian, tiba-tiba mengangkat alis mereka.
Ketika tidak ada tebing, mereka bercampur dalam tim Netherlands, dan mereka mengubah kapasitas mereka, jadi mereka tidak mengenalinya. Sekarang, ketika kepala tebing dipegang di tangan tebing, nada serak terus-menerus dipancarkan di mulut, jadi mereka dikenali. Aku tidak menyangka bahwa Tanah Suci Netherlands akan diundang untuk sementara waktu tanpa tebing. Dua abadi yang tersebar di Tanah Suci Kematian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Yang bahkan tidak mereka pikirkan adalah bahwa tebing gagal. Anda harus tahu bahwa ketika kekuatan tebing masih sederhana dan tenang, itu sebenarnya tiram, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Yesuan dan yang lainnya telah melewati topeng dan keluar dari rahasia. Saat ini, peri surgawi dan peri berkaca-kaca menyambut. Hahaha, mungkin kamu sudah mendapat berita, kesederhanaan tanah mati, kesunyian tanah suci, semuanya jatuh. Si bandel tersenyum sombong, tanah suci, aku tidak tahu, kondisi apa yang telah kamu buka, kamu dapat memanggil orang ini untuk membantu. Ketika dia selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya tanpa tebing. Ketika tidak ada tebing, itu juga merupakan puncak langit dan bumi. Bahkan jika hanya ada satu kepala yang tersisa, dia tidak akan mati. Jika dia menghapus jiwanya, maka dia dapat bangkit kembali dengan jiwa di pulau waktu dan ruang. Tetapi jika itu dipenjara dalam kehidupan orang-orang kudus, maka ia tidak akan dibangkitkan. Pemilik pulau ruang waktu pernah memiliki kontradiksi dengan kehidupan orang-orang suci. Sekarang putra pulau ruang waktu jatuh ke tangan orang-orang yang bandel, dan kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, kamu berani membunuh keluargaku, Kaisar Nether tidak akan membiarkanmu pergi. Tempat suci terpencil di Netherlands. Tentu saja, itu tidak akan takut dengan ancaman ini. Terus mengejek, potong, bahkan jika keluargamu tidak memiliki jiwa, aku akan membunuhnya. Apakah ada yang harus disalahkan? Kedua tuan tanah suci Netherlands saling melirik dan wajah mereka jelek. Pada saat ini, peri darah merah yang berada di tempat suci berdarah tiba-tiba berkata, hal-hal seperti ini. Bolehkah saya memberitahu siapa yang saya dapatkan Ordo Suci? Mengapa? Siapa yang mendapat beban? Orang tua itu tiba-tiba melangkah maju dan menatapnya. Oh, aku telah membunuh banyak orang di tempat suci berdarahku. Apakah tidak ada kualifikasi untuk melirik? Peri darah merah itu dingin. Jika kamu ingin melihatnya, lihatlah. Setelah Yesuan selesai, dia mengambil perintah suci langsung dari ruang menelan. Ketika aku melihatnya, mata makhluk surgawi itu tidak bisa tidak basah. Dia mengenalinya. Ini memang perintah suci pemurnian naga dan burung. Meskipun makhluk surgawi beraroma lainnya belum melihat ini, dekrit suci naga dan sinus, tetapi mereka dapat merasakan keistimewaan Tuan Suci ini. Karena siapa yang telah memperoleh perintah suci, maka tempat suci yang jahat juga akan direncanakan. Tangan. Tiba-tiba, dua abadi yang tersebar dari Belanda saling melirik. Kemudian, mereka berdua dengan cepat menyapu melewati Yesuan. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka tidak ragu untuk menyerang Yesuan. Apa? Semua orang terkejut, dan tidak seorang pun akan mengira bahwa dua abadi yang tersebar di tanah suci terpencil ini tiba-tiba menembak. Apakah ini akan merampok Tuan? Anda tahu, pulau ini juga merupakan bagian dari tanah suci Penglai. Jika mereka ditembak, mereka akan dihukum oleh surga. Kedua abadi yang tersebar dari Belanda ini semuanya tersebar dan tersebar. Satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh aroma biasa, apalagi Yesuan, dunia surgawi. Adegan ini begitu tiba-tiba sehingga bahkan peri kaca dan peri darah merah tidak bereaksi. Tidak bagus, karena makhluk surgawi, dia tiba-tiba mengerti rencana Netherlands, dan segera mengubah wajahnya. Demi perintah suci ini, Netherlands memutuskan untuk mengorbankan aroma, membunuh Yesuan, dan kemudian mencurinya oleh orang lain. Sempoa ini dapat dimainkan dengan sangat baik. Sayang sekali tempat suci ini mengatakan bahwa itu mudah dilakukan. Saat ini, saya hanya bisa melihat Yesuan. Bahkan tidak takut dengan hukuman surgawi, tembak aku. Yesuan sedikit terkejut, karena dia juga ingin menembak beberapa peri yang tersebar ini, tetapi tidak berharap akan lambat. Namun, ini tidak masalah. Terlalu naif, lihat triknya. Yesuan tiba-tiba melintas dua kali, dan memecahkan celah ruang di depannya. Kemudian, serangan peri terkenal di Netherlands itu hancur dan kemudian muncul dari belakang orang lain. Hei, Han Mang memukul kepala orang lain dan langsung mematahkan kepalanya dan menusuknya. Puncak perampokan,
seorang peri, mati. Pada saat yang sama, aroma tembakan juga dihukum oleh surga pada saat ini, dan jiwanya langsung dilenyapkan. Hanya dalam 1 detik, 2 pangeran suci perampok itu jatuh berturut-turut. Surga dapat dihukum sesuai dengan kekuatan-kekuatan serangan, dan serangannya sangat cepat, sehingga jalan surgawi langsung melenyapkan jiwa penyerang. Orang ini adalah puncak perampokan, dan telah terjebak di alam ini selama lebih dari 1000 tahun. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menekan yang abadi, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat melewatinya, jadi dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, sehingga Kaisar Nether dapat melindunginya. Keturunan, saya tidak menyangka bahwa aksinya benar-benar gagal. Tidak hanya Belanda, tetapi 2 orang yang meninggal di Tanah Suci memiliki rencana yang sama. Ketika celah ruang angkasa tidak muncul, salah satu dari mereka juga melancarkan serangan. Setelah mendengar retakan yang dahsyat, wajah Ye Xuan bermartabat. Saat berikutnya, sosoknya menghilang secara langsung dan kemudian muncul di belakang penyerang. Hei, hanya saja hukuman surgawi penyerang itu dapat dihukum, jiwanya juga dimusnahkan, dan seluruh orang itu langsung jatuh dari langit. Terlalu naif, aku terima. Ye Xuan mencibir dalam hati dan menutup tubuhnya. Tempat suci ini dan tempat suci kematian benar-benar besar, dan Anda akan mendapatkan perintah suci ini dengan mengorbankan peri yang hilang. Dalam sekejap mata, ada 3 puncak perampokan dan kesedihan, yang membuat orang-orang di sekitar mereka takut. Pohon tua, Megatron, tulang rusuk, lakukan dia. Saat ini, Ye Xuan langsung minum di dalam hati. Segera setelah itu, 3 pohon tua tiba-tiba muncul, langsung menyerang orang abadi yang telah meninggal di tempat suci kematian. 3 pohon tua itu hanyalah puncak surga, dan mereka diizinkan untuk menembak. Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan, yang memiliki ordo suci, tiba-tiba berubah pikiran. Saat berikutnya, retakan yang tidak dapat diperbaiki tiba-tiba meluas, dan Ye Xuan lainnya masuk. Cocok, Ye Xuan, dengan kecepatan kilat, dikombinasikan dengan tubuh kedua, kekuatan tempur langsung meningkat sebesar 20%. Dalam kasus kecocokan ganda, kekuatan tempur 70% ditingkatkan, dan kecocokan 3 kali lipat adalah 90%. Hei, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini adalah 100%. Apakah itu mulai merampok? Ya, setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, dunia sekitarnya mulai berkumpul. Di dunia rahasia, upaya sederhana untuk melakukan perampokan transisi adalah kegagalan untuk diinduksi. Pada saat ini, Ye Xuan berada di luar dunia rahasia. Itu hanya sebuah pulau di Tanah Suci Penglai. Secara alami, apa? Dia ingin merampok. Orang-orang di sekitar terkejut, dan kemudian sosok itu dengan cepat meledak. Orang lain merampok, lebih baik menjauh, karena perampokan orang lain memiliki kerugian besar bagi diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan anak ini? Agak tidak jelas bahwa tidak ada peri yang jatuh di tempat suci kematian. Pada saat ini, 3 pohon tua telah melintas di depannya. Namun, dia juga seorang perampok puncak, bahkan jika berdiri di sini untuk memainkan 3 pohon tua, pihak lain mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Jadi, dia memutuskan untuk melihatnya. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan telah memurnikannya pada saat dia diberi perintah suci? Tidak hanya itu, tetapi bahkan peri surgawi dan peri berkaca tidak akan memikirkannya. Mereka tidak jelas, Ye Xuan adalah apa yang harus dilakukan. Boom! Pada saat ini, genosida akhirnya turun dan berjongkok di kepala Ye Xuan. Sekte suci langsung menghindari 3 pohon tua, dan condong ke arah Ye Xuan, karena dia berpikir, selama Ye Xuan meninggal di bawah perampokan suci, maka Tuan Suci adalah miliknya. Sangat disayangkan bahwa tingkat keberhasilan perampokan peri Ye Xuan adalah 100%. Hei, tuan rumah telah berhasil. Hei, karena saluran peri ditutup, sistem memaksa tuan rumah untuk melucuti senjata. Hei, keberhasilan militer tuan rumah, arus adalah awal dari perampokan. Sebuah perintah sistem berbunyi, dan napas Ye Xuan telah meroket beberapa kali. Benar saja, perlu untuk memaksa para prajurit untuk memperbaiki yang abadi. Jika saluran negeri peri masih terbuka, maka Ye Xuan dapat langsung menjadi abadi sejati. Kalian harus tahu bahwa seorang peri setara dengan 3 perampok, dan 2 kaisar setara dengan 6 perampok, dan 3 suku setara dengan 9 perampok. Selama kalian sekali lagi melewati pemakaman, kalian bisa menjadi seorang abadi 4 karakter,
dan kalian tidak perlu khawatir tentang pemusnahan sekali dalam seabad. Sekarang, Yesuan telah menerobos, dan demi Ordo Suci, dia akhirnya dapat melakukan upaya penuh. Hahaha, akhirnya keperi. Yesuan tertawa beberapa kali, bahkan jika dia tidak menggunakan Ordo Suci, dia juga memiliki peluang 100%, jika gagal, itu akan menjadi aneh. Semua orang sedikit terkejut, dan saya merasa bahwa perampokan Yesuan terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, orang lain harus memilih lokasi yang baik dan bersiap sepenuhnya. Namun, mereka tidak bisa menahan napas lega setelah melihat kedamaian Yesuan. Adapun 4 situs suci-suci yang tersisa, kalian harus menangis. Nak, aku akui kali ini aku yang salah, tapi kau membiarkan mereka bertiga menyerang apa yang sedang kulakukan, apakah kau pikir mereka masih ingin menyakitiku? Dewa suci yang suci itu tidak bisa menahan rasa dingin. Tentu saja tidak. Yesuan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan dewa suci lagi, dan kemudian di depan mata semua orang, dengan kemarahan yang membara. Saat berikutnya, tubuhnya terbungkus dalam energi aneh yang keluar dari dewa suci. Semua orang terkejut. Yesuan benar-benar dapat menggunakan Ordo Suci. Ini bukan perwakilan, apakah dia telah memurnikan Ordo Suci? Pemilik Tanah Suci di Tanah Suci Penglai adalah Yesuan. Apa? Makhluk surgawi dan peri berkaca-kaca terkejut. Dari saat mereka mendapat berita, itu baru setengah hari. Dalam setengah hari terakhir, Yesuan juga bergegas di bawah mata semua orang. Bagaimana itu bisa berhasil? Tidak bagus. Tanah Suci yang suci dan para penguasa dari 3 tempat suci yang jahat telah banyak berubah pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yesuan harus merampok tempat kejadian, karena Yesuan telah menyempurnakan Ordo Suci. Selama keberhasilan Ferry telah menjadi peri suci, ditambah dengan restu dari Dewa Suci dan batasan Tanah Suci kecil, tidak ada kehadiran yang diikuti oleh Yesuan. Pergi, penyanyi suci segera berbalik dan berlari, bersiap untuk membuka celah di ruang angkasa, kembali ke Tanah Suci Penglai, dan kemudian melarikan diri. Sayangnya, dia mengambil langkah lambat. Mati, Yesuan tidak menggerakkan suara, langsung menggunakan kartu terkuat. Kirin jatuh. Boom! Dalam sekejap, Tanah Suci langsung diinjak oleh kuku api. Setelah menerobos ke peri yang menghancurkan, kekuatan Yesuan telah meningkat beberapa kali, dan dengan restu dari perintah Dewa Suci, kerusakan telah meledak. Dengan hanya 1 kaki, aroma puncak perampokan ini terluka parah. Puff! Darah menyembur keluar dari populasi ini. Kali ini, itu benar-benar kehilangan istri dan para prajurit. Awalnya dia meminta orang lain untuk membunuh Yesuan, lalu dia pergi untuk memenangkan Ordo Suci. Tanpa diduga, itu gagal, dan benar-benar dikalahkan. Jika memang begitu, maka matilah bersama. Orang ini berteriak, mengabaikan yang lain, langsung menembak. Sekarang kamu ada di depanku, seperti semut. Yesuan melirik sekilas, dan kaki unicorn lainnya jatuh. Kali ini, langsung bunuh aroma ini. Pada saat yang sama, serangannya juga mengenai bagian depan Yesuan, tetapi Yesuan, yang memiliki Ordo Suci, menggunakan kekuatan Tanah Suci untuk dengan mudah mengalahkan serangan ini. Meskipun dia tidak menyerang, aroma ini akan dihukum oleh surga dan kemudian membunuh jiwa. Namun, orang yang dia bunuh, tetapi bisa mendapatkan nilai pembunuhan. Saat ini, ada 3 lagi. Aku juga akan mengirimmu ke jalan. Yesuan tidak berkata apa-apa, menggunakan unicorn untuk menjatuhkan kaki ketiga. Kaki ini, langsung membunuh Tanah Suci surgawi yang suci. Peri suci ini hanyalah awal dari perampokan. Itu lebih lemah dari 4 orang di Tanah Suci Kematian dan Tanah Suci. Itu langsung dibunuh. Saat ini, ada juga peri yang tersebar di tempat suci roh-roh jahat, dan peri darah merah. Jangan bunuh aku bersedia menyerah. Peri darah merah berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak membutuhkan kaki anjing sepertimu. Yesuan menggelengkan kepalanya dan membunuhnya secara langsung. Meskipun peri darah merah ini adalah seorang yang jahat di tengah perampokan, Yesuan, yang memiliki Ordo Suci, dapat dengan mudah membunuhnya tanpa gerakan besar. Adapun orang lain, itu adalah awal dari perampokan, tentu saja tidak mungkin untuk melarikan diri. Dalam 2 detik, ada 2 mayat lagi, dan 7 abadi yang tersebar dari tanah jahat semuanya jatuh. Meskipun beberapa dari mereka dihukum oleh surga, mereka tidak akan mati dan akhirnya mati di tangan Yesuan. Yesuan, yang memiliki Ordo Suci,
hampir tak terkalahkan di Tanah Suci Penglai, kecuali dia bereaksi untuk membunuhnya dengan cara pengorbanan, jika tidak, dia hampir abadi. Semua orang melihat retakan yang terus meluas di ruang angkasa ini dan tidak bisa tidak menghindarinya. Ruang yang berbisik tidak stabil. Setelah makhluk surgawi ditembak, retakan ruang angkasa bukanlah sesuatu yang dapat diperbaiki oleh orang biasa, jadi mereka akan dihukum oleh surga. Meskipun perang-perang pertama tidak lama, itu meninggalkan banyak retakan ruang angkasa. Jika dibiarkan, seluruh Tanah Suci Penglai harus menderita. Yesuan, perbaiki retakan ruang angkasa terlebih dahulu. Tiandeng Xianxian buru-buru mengingatkan. Itu bagus. Yesuan mengangguk, lalu menggunakan perintah Holy Lord lagi, dan menambahkan mata ruang, dengan cepat menekan retakan ruang ini, lalu memperbaikinya. Retakan ruang ini tertinggal oleh serangan skala penuh oleh para perampok, dan kecepatan perluasannya sangat cepat. Jika tidak ditekan, itu akan menelan Tanah Suci Penglai dan bahkan menyebar ke tempat-tempat suci lainnya. Untungnya, Yesuan sudah menjadi pemilik Tanah Suci Penglai. Sangat mudah untuk memperbaiki retakan ruang ini. Sekarang, para dewa yang tersebar dari 7 tempat suci yang jahat telah mati, dan semuanya sudah selesai. Aku telah menerobos ke makhluk surgawi. Setelah milenium, sudah waktunya bagiku untuk melalui pemusnahan kedua. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dalam milenium, itu terlalu lama baginya. Untungnya, sistem menelan super sangat bagus. Selama Anda menemukan harta karun tertentu, Anda dapat mempersingkat waktu pemakaman. Di antara rampasan para jenius, ada banyak hal yang dapat mempersingkat waktu genosida, yang jumlahnya mencapai sekitar 100 tahun. Begitu menjadi sensasi, milenium pernah disia-siakan, bahkan setelah milenium, itu hanya malapetaka. Jika gagal, maka akan disebarkan oleh para pendeta yang tersebar. Jika berhasil, itu akan menjadi perampokan. Oleh karena itu, Yesuan ingin menerobos ke puncak Xianxian, dan kemudian menggunakan harta surgawi ini untuk mengurangi waktu penyanyi, untuk berjaga-jaga. Sekarang dia telah melewati perampokan suci, tetapi 3 pohon tua dan kaisar yang licik hanyalah puncak surga. Tidak menunggu hari untuk membuka peri tua, langit dan bumi telah berubah lagi. Kali ini, itu adalah lelaki tua dan kaisar hantu. Adapun Megatron, itu hanya karena itu adalah senjata, jadi itu tertancap di langit. Untungnya, dia berbagi pangkat dengan kaisar hantu. Selama kaisar hantu melewati peri, itu akan mengikuti. Oh, aku telah merampok satu demi satu. Jika itu masalahnya, maka aku akan disingkirkan. Dia menyeringai terbuka dan kemudian melemparkan kepalanya tanpa tebing ke Ren Feng, dan mulai membakar langit dan bumi. Dia bahkan mulai merampok. Lelaki tua itu tidak bersembunyi, dan merampok. Pada saat ini, seorang lelaki tua iblis yang menerobos ke surga dan telah berusia puluhan ribu tahun berteriak. Tidak menyenangkan untuk melewati peri, tetapi begitu perampokan gagal, itu adalah hantu. Selain itu, jiwa yang dihancurkan oleh para pendeta suci dibangkitkan dengan jiwa, jadi hanya sekali. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menikah. Untungnya, pemakaman tidak akan terpengaruh oleh jumlah orang di sekitarnya. Boom, boom, boom. Di bawah perampokan guntur, pohon tua dan kaisar hantu masing-masing mengambil satu. Setelah pohon tua menjadi badai petir, ia tahan terhadap serangan properti Rai, jadi mudah untuk melewati peri. Setengah dari kaisar hantu juga merupakan seri batu, jadi mudah untuk menghabiskan pemakaman. Hei, petir dari petir telah berhasil, dan saat ini merupakan awal dari perampokan. Hei, para hantu dan kaisar telah berhasil merampok, dan saat ini merupakan awal dari peri yang menghancurkan. Hei, Megatron telah berhasil merampoknya, dan saat ini merupakan awal dari peri yang menghancurkan. Namun, ini belum berakhir. Ada beberapa abadi yang tersebar yang belum berpikir bahwa mereka akan jatuh, dan aromanya tidak dapat dibangkitkan dengan jiwa, sehingga hal-hal umum akan dibawa pada tubuh. Setelah pertempuran, semua hal baik jatuh ke saku Yesuan. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah tengah kekacauan. Hei, badai petir menerobos, dan ini adalah tengah kekacauan. Hei, Megatron menerobos, dan ini adalah tengah kekacauan. Hei, kaisar licik menerobos, dan saat ini berada di tengah peri yang menghancurkan. Hei, Kirin mendingin. Serangkaian perintah sistem, saya mendengar Yesuan sedikit bingung. Namun, perasaan setelah kekuatan yang meroket itu benar-benar bagus.
Terlalu mengerikan. Setelah merasakan aroma Yesuan, apakah itu peri abadi atau peri berkaca, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Satu-satunya dari 4 puncak perampokan, kekuatannya mirip dengan mereka berdua, tetapi mereka semua dibunuh oleh Yesuan. Sekarang, Yesuan langsung menerobos ke tengah-tengah peri yang menghancurkan, bahkan jika dia tidak membutuhkan Ordo Suci, saya khawatir mereka dapat dibunuh. Di tanah suci penglai ini, Yesuan sudah tak terkalahkan. Di sisi lain, si jahat yang bandel juga telah jatuh, dan kemudian napasnya meroket. Ayahku meninggalkan banyak kehidupan di tubuhku. Bahkan jika itu tidak memurnikan, itu akan cukup bagiku untuk kembali ke puncak. Berpikir dengan caranya sendiri, napasnya dengan cepat naik, dan segera tetap berada di tengah-tengah perampokan. Adapun lelaki tua dari Yaosu, dia telah berhasil melewati perampokan peri, dan para prajurit telah memecahkan masalah menjadi peri. Pada saat ini, Yesuan langsung memanggil musim gugur dan kemudian mengeluarkan Ordo Suci. Ini juga tempat yang bagus, hanya memurnikannya secara langsung. Yesuan menyerahkan Ordo Suci ke tanah. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menyela, dalam proses pemurniannya. Kamu tidak dapat menggunakan Ordo Suci, dan jika kematian tanah suci mengirim 2 perampok, itu berbahaya, pergilah padaku. Tanah suci cahaya. Baiklah, Yesuan mengangguk dan berjanji. Makhluk surgawi adalah penguasa tanah suci dari tanah suci Twilight. Lebih aman untuk pergi ke sana dan memurnikannya. Namun, sebelum ini, Yesuan terlebih dahulu membiarkan 3 pohon tua bereksperimen. Serangan pohon tua dan kaisar yang licik akan menghasilkan celah ruang yang meluas dengan cepat, yang kemudian akan dihukum oleh hukuman surgawi. Dan Megatron, tidak peduli bagaimana dia menyerang, tetapi tidak akan ada hukuman, dan tidak dapat memecahkan celah ruang angkasa, yang membuat Yesuan sangat terkejut, tetapi juga mengejutkannya. Ini berarti bahwa Megatron dapat mengabaikan hukuman surgawi dan menembak di tanah suci kecil. Jika Anda mengetahuinya lebih awal, Yesuan dapat langsung merampok, dan ketika menyangkut Megatron, itu akan jauh lebih mudah. Saat ini, Yesuan membawa semua orang dari celah ruang burung naga dan bibi untuk kembali ke tanah suci penglai. Pada hari ini dan lebih banyak lagi, avatar Yesuan telah lama menyingkirkan semua benteng dari 3 tempat suci yang jahat. Jika tidak, ia tidak memiliki sumber daya untuk menerobos ke tengah perampokan. Setelah kembali ke penglai Yaozu, makhluk surgawi menggunakan susunan transmisi penglai Yaozu dan langsung mentransmisikan ke istana Tianmeng di tanah suci Twilight. Di tanah suci Twilight, selama Anda tidak datang ke 3 perampokan, tidak akan ada ancaman bagi makhluk surgawi. Terlebih lagi, siapa yang ingin dihukum oleh surga? Anda harus tahu bahwa jiwa hanya dapat dibangkitkan jika berada di bawah surga. Setelah menjadi peri, jiwa akan mati setelah hancur. Selain itu, bahkan jika jiwa lolos, tidak semudah untuk dibangkitkan seperti surga. Meskipun ada banyak batasan pada keabadian, peningkatan kekuatan telah membuat Yesuan tidak takut dengan pemusnahan berusia 100 tahun. Bagaimanapun, setelah datang ke istana Tianmeng di tanah suci Twilight, Yesuan menyerahkan Ordo Suci ke tanah dan kemudian mulai memurnikan. Ordo Suci ini didahului oleh peri burung naga, dan sekarang tersedia, dan pemurniannya akan lebih sederhana. Para pendahulu, sekarang menyempurnakan warisan iblis yang lengkap, dan bagian dari Ordo Suci ini, jika dia dirampok secara langsung, berapa banyak peluangnya? Yesuan bertanya, untuk masalah ini, saya telah mencari orang berpangkat tinggi dari kehidupan para orang suci. Dia mengatakan bahwa jika Anda menggunakan Ordo Suci, Anda mungkin akan memiliki peluang menang 80%. Petik 2. Hanya 80%. Yesuan mengernyit, jelas tidak terlalu puas dengan tingkat keberhasilan ini. Yang dia inginkan adalah 10%. Jika Anda menjadi ontologi, Anda mungkin dapat mencapai 10 keberhasilan, ditambah istri saya mahir dalam pembentukan metode pertahanan, itu jauh lebih sederhana. Penekanan ditempatkan pada kata perampokan. Perampokan itu bukan perampokan peri. Genosida harus jatuh pada tubuh pencuri, dan hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Dan malapetaka yang jatuh tidak perlu terletak pada pencuri, menghalanginya. Meskipun orang luar tidak dapat membantu, tetapi berbagai metode dan kekuatan magis pembelajaran dapat digunakan untuk melawan perampokan. Benar, setelah menerobos ke peri, masih ada penjualan melalui sistem super fagosit, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan perampokan.
Mata Yesuan tiba-tiba menyala, yang merupakan kabar baik bagi musim gugur. Menambahkan ini, tidak masalah untuk jatuh melalui malapetaka. Meskipun Ordo Suci dulunya adalah milik naga dan sinus, meskipun demikian, butuh waktu setengah bulan untuk menyelesaikan pemurnian dan pemurnian. Setengah bulan kemudian, musim gugur berhasil memurnikan Ordo Suci, dan kemudian semua orang kembali ke Tanah Suci Penglai. Pada saat ini, musim gugur dapat mengandalkan kekuatan Tanah Suci. Kakek, saudara, kapan aku bisa membuka sepenuhnya ingatan warisan? Di alun-alun utama Penglai Yaozu, aku bertanya kepada dua orang yang sedang menghadapi Yesuan. Tidak usah terburu-buru, persiapkan dulu kesempurnaan, kalian di sini untuk mengatur formasi pertahanan. Istrinya, Dragon Vince, adalah seorang master sekte. Meskipun wilayahnya hanya menyeramkan di tengah-tengah perampokan, kali ini formasinya masih bisa efektif. Kemudian, setelah jatuh, aku mulai mengatur susunan dalam ingatan. 1 berat, 2 berat, 3 berat, 4 berat. Formasi orang lain, yang melawan malapetaka, tidak berpengaruh dan akan dikalahkan dalam sekejap. Tetapi susunan orang yang jatuh ini diatur oleh tangannya, sehingga dapat digunakan untuk melawan perampokan. Pada akhirnya, total 7 metode diatur. Ayo jatuh, obat ini, ambillah sebelum perampokan. Yesuan secara langsung menghabiskan banyak kristalisasi superfagosit, menukar Feri, dan kemudian kalah. Jatuh untuk menangkap dan perampokan, lalu berbalik untuk melihat seseorang, yaitu Huang Xuan dari reinkarnasi tempat itu. Dia telah bereinkarnasi 9 kali, dan setiap orang tua memiliki orang tuanya. Namun, Husinger adalah orang tua dari dunia pertama, dan dia secara alami akan datang. Hampir, aku akan membangunkan ingatan warisannya. Setelah hari itu, peri tua itu berkata kepada Yesuan, itu sudah hilang. Selama ingatan warisan yang hilang terbangun, maka darah tubuhnya akan sepenuhnya diaktifkan, dan akan disambut oleh waktu. Ketika aku melihat langit, peri tua itu datang ke arahku, dan tangan kecil itu diisi. Naga di tangan itu dilemparkan ke dalam mulut dan ditelan. Yesuan melihat ke langit dan peri tua itu hampir jatuh, lalu meletakkan tangan kering itu di kepala yang jatuh. Jatuh bukanlah senjata ajaib. Setelah perampokan gagal, itu adalah akhir dari jiwa. Perampokan ini tidak boleh gagal. Untungnya, jatuh dan Yesuan menyimpulkan stagnasi darah tuan dan pelayan. Yang pertama, seperti tiga yang lama, dapat menggandakan kekuatan peningkatan. Pada saat ini, telapak tangan langit tiba-tiba mencurahkan sepotong kemarahan, dan bergabung ke kepala yang jatuh. Saat berikutnya, mata yang jatuh tiba-tiba menjerit, dan dua tatapan ditembakkan dari ledakan itu. Sampaikan ingatan, buka sepenuhnya. Sementara itu, atmosfer yang kuat menyebar dan mengejutkan semua orang di sekitarku. Langit penuh dengan darah, benar-benar terbangun. Jatuh juga membangkitkan ingatan 8 sebelumnya, mengingat Yesuan, mengingat Husinger, mengingat pohon dan yang lainnya. Pada saat yang sama, roh langit dan bumi mulai berkumpul dengan cepat, dan atmosfer yang mengerikan menyebar lagi. Ketika Anda melihatnya, langit tua itu menguntit dengan cepat, dan jatuh juga merupakan tamparan di kaki, membuka susunan 7 pertahanan. Kemudian, itu berubah langsung menjadi ontologi. Awalnya, dia adalah keluarga seperti rubah. Setelah reinkarnasi, dia dilemparkan ke dalam iblis rubah. Sekarang dia telah sepenuhnya menghidupkan darah para dewa, dan itu masih tubuh iblis. Namun, tubuhnya adalah rubah berekor. 9 emas. Iblis rubah yang mendaratkan kelahiran ini, meskipun masih cukup bagus, jauh lebih buruk daripada rubah Tianhuo. Perampokan hari itu telah hampir memadat, dan ada kemungkinan untuk jatuh kapan saja. Saat jatuh, dia meraih perintah suci dan bersiap untuk perampokan. Pohon itu sudah tua, kalian naik dan coba. Yesuan buru-buru memanggil 3 pohon tua. Dia melihat ketiga tingkat suci tua pohon itu untuk mencoba menghalangi pasukan. Boom! Tepat ketika 3 pohon tua itu berada di tempatnya, langit tiba-tiba berdering keras, menyebabkan perhatian semua orang. Perampokan hari, turunlah. Perampokan guntur ini mengandung kekuatan teror, dan itu langsung berubah menjadi jatuhnya tubuh rubah yang mempesona. Pada saat yang sama, 3 orang Megatron juga berbaris dari atas ke bawah, dan kemudian menyapa. Rencana Yesuan adalah membiarkan ketiga orang itu melawan kekuatan perampokan, tetapi ini tidak memiliki efek apapun. Hei, Megatron mati.
Hei, hantu itu mati. Hei, kematian setelah guntur. Perampokan ini telah melewati Megatron, Kaisar Hantu, dan tubuh tua pohon, dan kekuatannya belum melemah. Jangan lupa, alam jatuh dan merampok sekarang adalah puncak surga, yang jauh lebih banyak daripada Husiner. Boom! Pada akhirnya, perampokan itu berada di tata letak pendaratan. Hukum susunan ini telah jatuh dengan sangat marah, sehingga dikenali oleh perampokan. Namun, metode susunan 7 kali lipat ini masih tidak dapat menghalangi perampokan. Metode susunan 7 kali lipat itu rusak berturut-turut, tetapi juga memainkan peran dalam melemahkan perampokan. Ketika perampokan jatuh pada tubuh yang jatuh, kekuatan perampokan itu hanya 2/3. Boom! Perampokan itu, dan akhirnya berjongkok di tubuh yang jatuh, kilat yang kuat dan sombong menyebar seketika. Tubuh yang jatuh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuh bergetar, tampaknya menahan rasa sakit. Melihat, Ye Xuan, Tianxian Laoxian dan Hu Xinger hanya bisa melihatnya dengan datar, karena perampokan itu adalah masalah jatuh sendiri, dan yang lain tidak dapat ikut campur. Ketika hari itu dirampok ke tubuh, jatuhnya sudah menggunakan Orde Suci, ditambah faktor-faktor seperti puncak surga dan puncak iblis, dan keberhasilan serangan itu. Hei, ini berhasil. Oh, jatuhnya wajib militer, arus adalah awal dari perampokan. Kedua sistem ini meminta, tetapi itu membuat Ye Xuan agak aneh. Ini adalah hari perampokan, bukan perampokan peri. Bagaimana bisa menembus peri? Namun, ini tidak penting lagi, karena pendaratan telah berhasil melewati malapetaka, dan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya di masa depan. Ya, Tuan Muda, Ibu, saya telah menghabiskan hari. Jatuhnya segera berubah menjadi bentuk manusia, dan itu langsung ditangkap di lengan Hu Xinger. Untuk hari ini, semua orang juga telah menghabiskan banyak upaya yang melelahkan, dan semuanya akhirnya sampai pada kesimpulan yang sukses. Oke, lewati saja. Ye Xuan juga menghela napas lega. Sekarang, tidak hanya selamat dari malapetaka, tetapi juga telah menembus makhluk surgawi, dan warisan serta ingatan semuanya telah dibuka. Itu memuaskan. Namun, ayah yang telah ditinggalkan tidak memiliki berita, itu sangat disayangkan. Untuk tujuan ini, Ye Xuan juga berlari melalui seluruh bidang binatang buas, dan menjelajahi semua orang Fox dengan pengetahuan spiritual, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk. Mungkin, ayah yang jatuh telah jatuh, atau itu belum tentu reinkarnasi. Karena masalahnya sudah selesai, maka bagian dari Tuan Suci Penglai Yaozu ini juga diserahkan kepada peri kaca. Ye Xuan mengambil perintah Tuan Suci dari pendaratan, dan kemudian menemukan peri kaca, siap untuk memenuhi janjinya sebelumnya. Liu Lixian menghabiskan banyak bakat untuk mengolahnya, dan sekarang dia ingin menggunakan perintah suci ini sebagai hadiah. Namun, ketika Ye Xuan datang ke Gunung Suci Liuli dan menemukan peri kaca, dia menemukan bahwa dia keras kepala. Hei, nak, perintah suci ini, sebaiknya kau terima dulu. Si pengembara itu tertawa langsung ke arah Ye Xuan. Kenapa? Ye Xuan mendengar ini dan bertanya dengan sangat aneh. Tiba-tiba, dan peri kaca saling memandang dan berkata, selanjutnya, aku punya rencana, kau pasti tertarik. Apa rencananya? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Ini adalah perintah suci Tanah Suci Punjabi. Simpan dulu. Di masa depan, kau akan menjadi penguasa Tanah Suci di Tanah Suci Penglai. Mengenai komitmenmu padaku, kau akan menggunakan perintah suci Tanah Suci untuk mengembalikannya. Kata peri kaca. Wen Yan, Ye Xuan mengernyit, tidak menjawab untuk sementara waktu. Singkatnya, kau bisa mendapatkan perintah suci lagi. Pergi ambil sepotong, di mana mendapatkannya? Tanya Ye Xuan. Ini juga digunakan untuk mengatakan bahwa secara alami itu adalah beberapa tempat suci. Beberapa tempat suci, penguasa Tanah Suci hanyalah dosa di tengah perampokan. Si pengembara itu melanjutkan, tapi, aku juga peri sekarang. Begitu aku ditembak di tempat suci lainnya, aku ingin terbang. Ye Xuan berkata bahwa ada kilatan pikiran tiba-tiba di benaknya dan tiba-tiba menyadari. Jika Anda berada di Tanah Suci kecil, Anda pasti tersebar. Namun, pohon tua, Kaisar Licik, dan 3 Megatron dapat dibangkitkan bahkan jika mereka mati. Dasar babi bodoh, baru bereaksi sekarang. Orang yang bandel itu menutup mata, sedikit tidak berdaya. Memang, 3 pohon tua itu adalah hewan peliharaan Ye Xuan, dan mereka juga memiliki atribut mayat hidup.
Yesuan benar-benar mengajukan pertanyaan ini. Selama 3 orang tua itu diizinkan untuk menembak, bahkan jika mereka dihukum, mereka hanya akan menghukum 3 orang tua itu. Bahkan jika 3 pohon tua itu mati, dia dapat terus bangkit lagi, maka tempat-tempat suci kecil itu. Hei, hei, ada banyak tempat suci, aku telah membuat antrean untukmu. Orang yang bandel itu tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum, ekspresi malu. Apa yang kamu katakan sebelumnya adalah rencana ini? Tanya Yesuan. Tidak buruk, mengangguk tidak mengapa, katanya, saya sudah sampaikan kepada ayah saya, dia bersedia membiayai kamu, asal kamu mau membantu memenangkan tempat-tempat jahat itu. Aku hanya membantumu membunuh penguasa tanah suci dan menjual penguasa suci kepadamu. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Ya, Buddha jahat dari tanah suci matahari jahat hanyalah penghancuran puncak peri. Selama kamu membunuhnya, kamu akan memiliki perintah yang lebih suci. Ketika kamu bisa, kamu dapat menggunakannya untuk memberikan liu-liu. Sedangkan aku menginginkan yang ada di tubuh Buddha jahat. Kata jalan perlahan. Mendengar ini, Yesuan tertegun. Peta Tong Tianbao. Di Buddha jahat dari tempat jahat matahari jahat, sebenarnya ada gambar Tong Tianbao. Buddha jahat, ini adalah pro-murid tempat suci Buddha saya, Buddha. Kemudian, atas dasar pencerahan, saya meminjam peta harta karun surgawi Buddha, dan menghukum tanah suci Buddha, dan akhirnya menjadi tanah suci matahari jahat. Tuan, kata peri kaca. Petik 2. Ternyata, setelah mendengarkannya, Yesuan juga mengerti bahwa Buddha jahat telah mencuri peta Tong Tianbao. Sekarang, peri kaca dan orang-orang yang bandel harus menggunakan ini untuk menghancurkan tanah suci roh-roh jahat dan tempat-tempat jahat lainnya. Rencana ini tidak buruk, tetapi Buddha jahat adalah puncak peri yang menghancurkan, ditambah perintah Tuan Suci, tidak mudah untuk membunuhnya. Yesuan tiba-tiba memikirkan hal ini, langsung berkata, kamu dapat yakin bahwa ayahku adalah seorang tiran lokal, dan dia punya uang. Dia berkata dengan riang, selama kamu setuju, akan ada sejumlah besar harta alam yang dikirim dalam beberapa hari. Apakah kamu ingin membersihkan tanah suci dan tanah suci kehidupan? Yesuan berkata dengan membabi buta. Mengangguk dan mengangguk, ini adalah alam. Yang terbaik adalah melakukan tanah suci kematian dan tanah suci, tetapi ini lebih sulit. Bagaimanapun, ini adalah tempat suci yang agung. Ruang tanah suci yang agung relatif stabil. Bahkan jika itu adalah perampokan 3, itu dapat ditembak, jadi tidak mudah untuk dihancurkan. Namun, jika Yesuan menembak di tanah suci kecil, tidak ada cara untuk 2 tempat suci yang agung ini. Dalam hal ini, tidak masalah, itu sama saja dengan menghabiskan uang untuk mempekerjakan saya untuk membantu membersihkan tanah jahat. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum, dia masih tidak punya tempat untuk meningkatkan. Saya mendengar Yesuan berjanji, dan sekali lagi, tersenyum lagi, baiklah, kalau begitu saya akan segera kembali dan menulis salinan apa yang Anda butuhkan untuk saya. Tidak masalah, saat ini, Yesuan sedang menuliskan apa yang dibutuhkan. Setelah menerobos ke peri, dia masih memiliki 1000 tahun untuk menyambut pemusnahan pertama. Jika Anda ingin mempercepat, Anda memerlukan harta karun tertentu. Untungnya, selama dia menelannya sendiri, waktu kejatuhan, pohon tua, hantu 3 kaisar akan dipersingkat. Karena kita harus bekerja sama dengan kesesatan, maka wajarlah untuk menerobos perampokan yang kedua. Tentu saja, tidak cukup hanya dengan mempersingkat waktu perampokan surgawi, tetapi juga memiliki kekuatan perampokan. Jika tidak, itu akan disebarkan oleh penyihir. Saat ini, si bandel adalah meninggalkan tanah suci penglai dan kembali ke tanah suci kehidupannya. Dalam 2 hari, dia kembali dan membawa banyak hal baik. Hal-hal ini, untuk yang jahat yang berdarah, mengikis 3 jalan suci Ordo Suci. Dengan rela berkata terus terang, Yesuan melihatnya dan terkejut. Dia segera menjawab, tidak masalah. Cincin Qiankun ini memiliki banyak harta surga dan bumi. Selain itu, masih ada hal-hal yang dia harapkan. Melahap tubuh binatang buas, yang bandel, bahkan dengan melahap tubuh binatang buas kepadanya, ini adalah hal yang sangat langka, cukup untuk memberi Yesuan sedikit titik telan. Haha, apa itu 3 tempat jahat, tidak masalah. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum dan menuangkan hal-hal baik langsung ke ruang melahapnya. Baiklah, kalau begitu kamu siap untuk bersiap, beritahu aku akan pergi.
Si bandel itu tersenyum. Petik 2. Tidak masalah. Saat itu, Ye Xuan langsung setuju, dan kemudian menemukan tempat yang tenang di kaca Gunung Suci. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah puncak peri yang menghancurkan. Hei, badai petir menerobos, dan itu adalah puncak peri yang menghancurkan. Hei, Megatron menerobos, dan itu adalah puncak peri yang menghancurkan. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan arusnya adalah puncak peri yang menghancurkan. Hei, tuan rumah melahap mayat yang dilahap dan mendapat sedikit titik telan. Serangkaian perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Namun, selanjutnya, Ye Xuan tidak melanjutkan, karena kejatuhan itu masih merupakan awal dari sebuah hamburan. Jika Ye Xuan mempersingkat waktu penyanyi, maka bukankah itu sebuah tragedi? Oleh karena itu, Ye Xuan memberikan harta surgawi untuk budidaya ke tanah, dan kemudian membiarkannya jatuh ke ruang penanaman untuk dibudidayakan. Setelah ruang tanam berubah, laju aliran waktu dapat disesuaikan, dan dapat dibudidayakan selama 10 hari. Dunia luar hanya memiliki 1 hari. Selain itu, musim gugur juga memiliki darah langit, dan menyerap langit dan bumi serta memurnikannya. Bahkan jika Anda tidak menggunakan harta surga dan bumi, diperkirakan penyerapan langit dan bumi di ruang tanam dapat ditingkatkan banyak. Hanya dalam 3 hari, musim gugur itu dari awal penghancuran peri, sampai ke puncak penghancuran peri. Tentu saja, dia berlatih di ruang tanam selama 30 hari. Tetapi ini juga cukup mengejutkan untuk mengetahui bahwa orang lain mungkin harus menghabiskan ribuan tahun dari awal perampokan hingga tengah penyebaran. Satu-satunya darah di dunia yang benar-benar terbangun benar-benar tidak tertutupi. Setelah terobosan, tidak masalah untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi peri yang tersebar. Baiklah, mari kita mulai perampokan. Di salah satu gunung berkaca, Ye Xuan berkata kepada ketiganya. Pada saat ini, tingkat keberhasilan perampokannya adalah 100%, jadi tidak akan ada kecelakaan. Aroma penyanyi berbeda dari penyelundupan-penyelundupan sebelumnya. Itu dipengaruhi oleh jumlah orang yang telah dirampok, sehingga mereka hanya dapat merampok satu persatu. Ye Xuan datang lebih dulu, langsung menyalakan kekuatan langit dan bumi, berkumpul di atas kepala. Kali ini dia ingin melintasi aroma penyanyi, kekuatannya jauh lebih kuat dari genosida sebelumnya, dan perubahan di dunia juga telah mengejutkan banyak orang. Pada saat ini, peri kaca dan orang yang bandel di Gunung Suci Kaca semuanya ditemukan. Ini, peri yang tersebar, Ye Xuan benar-benar mulai merampok. Orang yang bandel itu terkejut. Tidak hanya itu, bahkan peri kaca pun sama. Meskipun dia adalah peri penghancur, dia tidak 100% yakin untuk selamat pada saat pertama. Namun, Ye Xuan bahkan lebih awal darinya. Anda harus tahu bahwa Ye Xuan baru saja melewati surga sebulan yang lalu. Anak ini sudah cukup besar, yang lain menunda-nunda, dan dia sebenarnya termotivasi terlebih dahulu. Jika itu benar-benar untuknya, bukankah itu dosa? Mata bandel itu melebar, dan hati tidak bisa tidak mengagumi. Namun, selama Ye Xuan melewati pertama kali untuk menyebarkan genosida dan menyelesaikan perampokan kedua dari makhluk surgawi, maka mudah untuk berurusan dengan para penguasa tempat-tempat suci. Boom! Pada saat ini, perampokan di kejauhan jatuh dan jatuh di kepala Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah berhasil merampok, dan saat ini berada di hari-hari awal perampokan kedua. Hei, tuan rumah telah berhasil merampok, dan saat ini sedang dalam tahap awal perampokan kedua. Sebuah sistem mengaktifkan suara, dan napas Ye Xuan meroket beberapa kali. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya adalah yang tertinggi di Tanah Suci Penglai. Harta karun kaca ini benar-benar bagus, atau tingkat keberhasilan perampokan mungkin tidak 100%. Ye Xuan puas dengan anggukan itu. Setelah mengolah harta karun kaca ke tahap ke-6, yang dibutuhkan adalah kaca terbaik, tetapi ada penebusan dalam sistem penelan super, jadi Ye Xuan telah mengolah harta karun kaca ke tahap ke-7, seperti peri kaca. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba tersapu di kejauhan. Tak perlu dikatakan, wajar saja menjadi peri dan orang yang bandel. Mereka menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh, yang agak tidak dapat diterima. Biasanya menelan, berkata, apakah kamu pernah? Yah, sudah 2 pemusnahan. Ye Xuan mengangguk, mengerikan sekali. Kupikir kau baru saja melakukannya. Aku tidak menyangka bisa merampok. Si **** mendesah. Tidak usah terburu-buru, merampok duluan saja.
Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini, dia masih punya rencana lain, tujuannya tidak terbatas pada tempat-tempat jahat. Peri kaca itu tidak bisa bicara, lagi pula, waktu sudah berlalu sebulan, dia tidak bisa membayangkan bahwa sebulan yang lalu, itu hanya lingkungan surgawi. Yesuan, sekarang alamnya sudah melampauinya. Tidak menunggu dia membukanya, langit dan bumi sudah berubah lagi. Kali ini, itu adalah lelaki tua itu. Lagi, kejutan yang tidak masuk akal. Meskipun pohon tua dan Yesuan memiliki kontrak level yang terjamin, tampaknya itu tidak berpengaruh pada alam Sanxian, jadi mereka harus merampok diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, aroma penyanyi itu turun. Boom! Perampokan itu mendarat di pohon tua itu, dan pohon tua itu dengan mudah menahan perampokan itu, dan kemudian perampokan itu berhasil. Hei, petir dari badai petir berhasil, dan itu adalah awal dari perampokan kedua. Kemudian, itu adalah Kaisar Hantu. Hei, Hantu Kaisar Agung telah berhasil merampok, dan saat ini adalah awal dari perampokan kedua. Hei, Megatron berhasil menerobos, dan ini adalah awal dari perampokan kedua. Kaisar Hantu adalah senjata ajaib yang terkait dengan Megatron, jadi setelah perampokan berhasil, Megatron juga mengikutinya. Namun, ini belum berakhir. Ayo jatuh, jangan lupa gunakan perintah suci. Yesuan berkata dalam benaknya tentang jatuh. Oke, mengangguk dan kemudian mengeluarkan Tuan Suci. Sebelum Yesuan menyerahkan perintah suci kepada peri kaca, tetapi peri kaca menolak, dan bersiap untuk bekerja sama dengan Yesuan, jadi dia masih menjadi penguasa tanah suci Penglai. Bisnis Tritunggal Maha Kudus, bisnis dan daun, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Boom, segera, perampokan jahat keempat dijarah, dan jatuhnya tubuh rubah skating telah menahan pukulan ini. Hei, perampokan berhasil, saat ini adalah perampokan kedua. Jatuh, tetapi juga menghabiskan aroma pemusnahan, pencapaian dua perampok. Yesuan, 4 orang, langsung merampok, tetapi membuat peri kaca takut dan bandel. Yesuan dan Faling, meskipun demikian, yang satu adalah yang mempesona, yang satu adalah hari pertama di dunia yang selamat dari hari-hari perampokan. Kekuatan pohon tua itu juga sangat kuat. Itu tidak lebih baik dari Yesuan. Dia juga diperhitungkan. Namun, bahkan kaisar yang jahat, binatang suci, telah menjadi perampok, yang membuatnya tidak bertanggung jawab. Kaisar licik ini, sekarang harus disebut binatang semu. Hati tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata sepatah kata pun. Binatang semu, yang merupakan binatang tongtian dari tingkat peri yang tersebar. Namun, ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa dewa yang berubah-ubah itu sekarang berada di tengah penyelundupan. Saya khawatir bahkan senjata Megatron pun tidak dapat dikalahkan. Baiklah, kita semua telah pergi ke yang kedua untuk menyebarkan aroma. Kalau begitu, aksinya sudah berakhir. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Jangan katakan bahwa kedua perampok itu tersebar, dan bahkan seorang penyanyi penyelundup tidak dapat menembak di tempat suci kecil, tetapi kali ini dia sedang mengebor celah. Jika pohon tua dan kaisar licik ditembak di tempat suci kecil, mereka akan dihukum oleh hukuman surga, tetapi mereka akan dicabut karena mereka dapat dibangkitkan tanpa batas waktu. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat dibangkitkan dan kemudian ditembak lagi. Siapa lagi lawan mereka di tanah suci kecil itu? Haha, oke, pergi sekarang. Mata nakal itu berbinar. Tidak ada transmisi antara tanah suci dan tanah suci. Orang-orang yang datang ke tanah suci Penglai telah menyeberangi lautan, jadi kita sama. Setelah kenakalan itu, saya mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Yesuan. Ini adalah peta laut. Tempat suci ini berada tepat di sebelah tanah suci Penglai. Cukup dekat. Selama kamu tiba di tempat suci roh jahat, kamu dapat mengirimkannya langsung ke tempat suci berdarah atau tempat yang dilanda tulang pada saat itu. Tanya Yesuan. Baiklah. Selama kamu menyeberangi lautan sekali saja sudah cukup. Mengangguk. Jika begitu, ayo turun. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dia menyalin peta laut ke sistem menelan super. Kemudian, dia melewati susunan transmisi di Gunung Suci Kaca dan mengirimkannya ke tepi tanah suci Pengyang. Meskipun wilayah laut tidak termasuk tempat suci manapun, itu akan dihukum oleh surga ketika dimulai di laut. Namun, penerbangan masih mungkin, bagaimanapun juga, tidak ada tembakan. Adapun peri berkaca dan yang bandel, itu diterima oleh Yesuan di ruang penanaman dan menikmati kecepatan kultivasi 10 kali lipat.
Saat ini, kekuatan langit dan bumi di ruang penanaman tidak lebih buruk dari tanah suci Penglai. Ditambah dengan laju aliran spasial, saya ingin bersedia untuk tinggal di ruang penanaman. Jatuh juga dibudidayakan di ruang penanaman, tetapi karena sekarang ada dua aroma perampokan, ditambah kemauan untuk menggunakan harta surgawi hampir sama, jadi kultivasinya agak lambat. Di bawah kecepatan penuh Yesuan, 1 hari kemudian, dia bergegas ke tempat suci kejahatan. Kemudian dia terjun langsung ke pusat matahari jahat. Buddha jahat dari tanah suci matahari jahat hanyalah sebuah hantaman puncak peri, bahkan Megatron tidak dapat mengalahkannya, apalagi hantu dan pohon-pohon tua. Yesuan sekarang adalah perampokan, dan roh naluri pembunuh, mata persepsi, dapat mencakup hampir 1/5 dari tanah suci kejahatan. Masih ada beberapa abadi yang tersebar di tempat suci roh-roh jahat, tetapi mereka semua berkumpul di tengah, dan Yesuan belum tiba, mereka telah merasakannya. Mengintip puncak, menemukanmu. Kilatan cahaya Yesuan menyala, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit miring, dan kemudian langsung terjun ke tengah tanah suci roh-roh jahat. Pada saat ini, para peri yang tersebar di tengah tempat suci jahat akhirnya merasakannya. Yah, siapa itu? Seorang pria botak mengerutkan kening, dia merasa bahwa napas Yesuan sangat aneh, tetapi dia hanya sedikit aneh. Bagaimanapun, dia adalah tanah suci di bawah kakinya, dan dia adalah penguasa tanah suci, bahkan jika perampokan kedua datang, lakukan saja. Terlebih lagi, makhluk abadi yang tersebar lainnya tidak dapat ditembak di tempat suci roh jahat. Jadi dia percaya bahwa ini harus menjadi penguasa tempat suci lainnya, berani bertanya siapa milikmu. Pria botak itu menjarah langit dan berteriak. Yesuan menatapnya dan memastikan identitasnya. Pria botak ini adalah murid tempat suci Buddha, Buddhisme, Buddha suci tanah suci matahari jahat. Pertama-tama hancurkan tubuhnya, Yesuan berkata langsung dalam benaknya. Saat ini, 3 pohon tua keluar langsung dari tempat penanaman. Munculnya pohon tua, serangan Buddha jahat tidak siap, tetapi yang lebih mengkhawatirkan masih ada di belakang. Kowloon Benley Flash. Pohon itu langsung dikirim ke belakang Buddha jahat, dan kemudian ditinju keluar. Hei, tinju Thunderfire ini langsung meledakkan leher Buddha jahat dan memisahkan tubuhnya. Kemudian, pohon itu juga dihukum oleh surga dan dilenyapkan. Hei, kematian setelah guntur. Hei, badai petir dibangkitkan. Meskipun Buddha jahat adalah penguasa tanah suci, dia hanya aroma penyelundupan. Lagi pula, dalam menghadapi 2 pohon yang dirampok, bahkan jika Anda menggunakan perintah suci, Anda tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, pohon tua itu masih tak terduga, menyerang Buddha jahat. Bagaimana mungkin Buddha jahat berpikir bahwa bahkan seseorang akan mengorbankan dirinya untuk membunuhnya? Dalam sekejap, Buddha jahat hanya memiliki 1 kepala yang tersisa, dan kemudian tubuhnya dan cincin Qiang Kun jatuh ke tangan Yesuan. Haha, Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, membiarkan peri kaca dan yang bandel itu keluar, dan mengambil token dari cincin Qiang Kun. Tempat suci roh jahat, perintah suci. Oh, Tuan rumah memurnikan perintah suci tanah suci roh jahat dan menjadi penguasa tanah suci roh jahat. Sebuah perintah, sistem berbunyi. Sekarang, Yesuan dapat menembak ke tanah suci roh jahat. Hanya ada 1 Buddha jahat di kepala, menatap Yesuan, dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia hanya memiliki 1 kepala yang tersisa. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Yesuan, yang memurnikan perintah Tuhan, terus mencarinya di cincin Qiang Kun, tetapi tidak menemukan apa yang disebut Tong Tianbao. Orang yang bandel, saya belum menemukan peta Tong Tianbao. Yesuan berkata, melempar cincin Qiang Kun dengan sengaja. Tidak mungkin, dia baru saja mencuri peta harta karun Buddha. Dia memeriksanya sendiri. Kali ini, Buddha jahat itu tahu niat pihak lain. Ternyata itu adalah peta bentong Tianbao. Sebelumnya Yesuan tidak menggunakan mata jiwa, karena dia tidak memurnikan perintah suci, meskipun itu adalah serangan jiwa, tetapi dia tidak berani mencoba, karena dia takut dihukum oleh surga. Namun sekarang setelah dia menyempurnakan tata suci, dia dapat menggunakannya. Esensi, mata jiwa. Hei, kendalikan kesuksesan. Dalam sekejap, Yesuan mengendalikan Buddha jahat. Meskipun Buddha jahat telah hidup selama puluhan ribu tahun, Yesuan adalah alam yang lebih tinggi daripada Buddha jahat. Peta Tong Tianbao, kemana kau pergi? Yesuan bertanya kepada Buddha jahat. Peta Tong Tianbao,
telah diserahkan kepada Kaisar Kematian. Buddha jahat langsung menjawab, apa? Yesuan mengangkat alisnya, menoleh dan menatap yang bandel. Apakah dia dikendalikan olehmu? Tanya dengan santai. Tidak buruk. Yesuan mengangguk. Dengan cara ini, Buddha jahat mengatakan itu benar. Tanpa diduga, Tong Tianbao sebenarnya berada di tangan Kaisar Kematian, maka itu merepotkan. Kaisar Kematian adalah penguasa Tanah Suci Kematian. Sekarang peta Tianbao telah dipersembahkan kepada Kaisar Kematian oleh Buddha jahat, diperkirakan tidak ada drama. Tapi, karena peta Tong Tianbao ini jatuh ke tangan Kaisar Kematian, maka jangan menginginkannya. Dia berkata sambil mendesah. Bagus. Yesuan mengangguk dan kemudian langsung membunuh Buddha jahat ini. Orang dari tingkat peri yang tersebar, begitu jiwanya hancur, dia akan mati. Para penguasa situs suci jahat di bagian bawah melihat para Buddha jahat ditusuk, dan tiba-tiba mereka takut dan tersebar. Aku tidak ingin pergi, itu tidak semudah itu. Yesuan berkedip, dengan cepat mengejar beberapa peri yang tersebar, dan kemudian menggunakan mata jiwa untuk mengendalikannya. Tanah suci roh jahat juga merupakan hal yang baik di tanah suci kecil. Jika semua sumber daya dikumpulkan bersama, itu bukan pendapatan yang kecil. Sekarang Yesuan adalah penguasa tanah suci tempat suci yang jahat. Dia bisa menjadi sombong di tanah suci roh jahat. Dia langsung memerintahkan para penguasa yang mulia untuk membasmi kekuatan yang jahat dalam gaya. Adapun situs suci-suci surgawi yang tersebar, semuanya dikendalikan oleh Yesuan. Kemudian, Yesuan dengan cepat melewati susunan transmisi tempat suci yang jahat, dan langsung mengirim ke tempat suci yang berdarah, dan kemudian menggunakan metode yang sama untuk dengan cepat membunuh dewa abadi dari tanah suci yang berdarah, dan merebut ordo suci dari tanah suci berdarah. Kemudian, itu adalah tanah suci, dan 4 tempat suci lainnya yang sedikit lebih kecil. Namun, dalam 2 hari, Yesuan langsung mengambil semua 7 tempat suci yang jahat. Dan dia adalah penguasa tanah suci dari 7 tempat suci. Pada saat yang sama, wilayahnya juga secara langsung menerobos ke tengah perampokan kedua. Pohon tua, hantu kaisar, Megatron 3, itu adalah perampokan kedua. Karena perlu diolah, itu akan sedikit lebih lambat. Alamnya dan Yesuan adalah yang kedua di tengah yang kedua. Tindakan Yesuan terlalu cepat, bahkan setelah 2 hari. Berita itu belum menyebar. Untuk memenuhi janjinya, Yesuan memberikan penguasa suci tempat suci yang jahat kepada peri kaca, dan 3 penguasa suci tanah suci dewa dan tanah suci menyerah. Adapun 4 perintah suci yang tersisa, itu disimpan olehnya. Jika ditambahkan ke tanah suci penglai, itu adalah 5. Namun, Yesuan belum siap untuk berhenti karena dia punya rencana lain. Yaitu, pulau waktu dan ruang. Sebelum dia mendapatkan waktu tebing tanpa waktu, ruang tanam berubah, dan pemilik pulau waktu ruang memiliki yang lain. Jika Anda membuat sepasang mata, efek ruang tanam akan meningkat. Pemilik waktu dan ruang adalah perampokan kedua dari puncak peri, dan penguasa tanah suci pulau waktu dan ruang. Bahkan jika itu adalah masa lalu, itu akan membunuhnya. Oleh karena itu, selama dia tidak keluar di pulau ruang dan waktu, tidak ada yang benar-benar dapat menolongnya. Saat ini, di tanah suci, orang yang bandel, ketika pemilik pulau kosong, telah memprovokasi orang-orang suci kehidupanmu. Tanya Yesuan. Ya, dia telah membunuh 1 orang di tempat suci kehidupanku sebelumnya, dan yang meninggal adalah anak dari seorang tetua kehidupanku, jadi dia dikejar oleh orang-orang suci kehidupanku dan tergencet di pulau ruang dan waktu. Mengangguk dan mengangguk, bagaimana jika aku membantumu menyingkirkannya? Yesuan melirik dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin pergi ke pulau ruang dan waktu? Setelah mendengar ini, dia berkata dengan sangat aneh, pada saat itu dekat dengan penguasa tanah suci pulau ruang dan waktu, dan itu adalah pendeta suci dari perampokan kedua. Di pulau ruang dan waktu, bahkan jika ketiga perampok itu bisa melakukannya, itu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Aku tahu itu. Yesuan mengangguk. Lalu bagaimana kamu ingin menang? Tanya dengan tidak dapat dijelaskan. Ketika kura-kura berada di pulau ruang dan waktu, bahkan jika ayahnya tidak dapat menahannya, hampir mustahil bagi Yesuan untuk membunuhnya. Meskipun 3 pohon tua dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, mereka akan mati sekali dalam 1 serangan. Pertempuran ini sulit untuk dilanjutkan,